wakang peri nerong kaitan tangan aku peri banget begitu aku ya jam gue ngombe gue di marut kunyit di godok karo gula jawa karo asem ya berarti tau sore Halo, selamat pagi ya teman-teman semuanya. Ini tadi saya baru memperlihatkan sebuah perangkat komunikasi, yaitu kalau di kalangan breaker itu disebut dengan rig ya. Jadi alat untuk ngobrol gitu ya, dua arah, baik melalui radio pancar ulang ataupun kita bisa direct langsung ya. Jadi kalau teman-teman yang belum pernah menggunakan perangkat ini, mungkin saya bisa jelasin sedikit ya. Ini apa aja sih fungsinya? Oke, jadi teman-teman ya, kalau kita kan di kendaraan tuh ada beberapa fasilitas ya, seperti radio, terus radio FM ya, terus kita juga bisa nonton TV atau YouTube ya melalui ini. Nah, kadang-kadang kan seperti jalanan macet seperti ini ya, kadang-kadang kan kita jenuh gitu ya, apalagi sendiri ya, ditemanin sama tas gitu. Nah, kita kadang-kadang butuh yang namanya hiburan lainnya supaya kita di perjalanan juga nggak terlalu tegang gitu ya. Nah, ini kayak contoh gini kan, tiba-tiba nyerobot gitu. Nah, ini kalau kita punya perangkat komunikasi atau fitur-fitur hiburan, ya udahlah gitu. Jadi yang namanya di jalan banyak watak orang yang kita nggak tahu ya. Jadi ya udahlah gitu aja sih. Yang terpenting kita selamat sampai di tujuan, dan kita juga, hati kita juga tenang dan nggak gelisah. Jadi jadi fungsi-fungsi yang ada di kendaraan atau fitur-fitur yang ada di kendaraan ini kita manfaatkan sebaik mungkin supaya ini buat hiburan kita juga sih gitu ya, buat menghibur kita supaya nggak tegang di jalan. Lihat aja tuh ya, aktivitas pagi ini sangat padat ya. Jadi ya bener ya, saya dari rumah tadi itu mendengarkan frekuensi radio. Ini kebetulan menggunakan bahasa Jawa, ya cukup menghibur ya teman-teman ya, walaupun sekedar dengerin gitu ya. Di situ kita bisa dengerin mereka ngobrol ya, ada lucu-lucunya, ada hiburan-hiburannya gitu ya. Atau kita juga bisa bergabung dengan mereka sih kalau misalnya memang lagi mood untuk ngomong atau kita pengen diskusi supaya kita nggak terlalu tegang gitu. Nah, teman-teman, masang rig ini susah apa enggak sih? Sebenarnya poinnya itu ya, selain juga fungsinya. Jadi untuk masang perangkat radio itu ada dua jenis ya. Kita bisa menggunakan HT atau bisa juga menggunakan rig. Nah, kalau HT itu kan dia menggunakan baterai. Nah, di situ kalau pakai HT itu pertama ada kekurangannya. Kita sebutin kekurangannya dulu ya, yaitu pancarannya nggak terlalu jauh karena dia hanya 5 watt gitu. Terus kedua, dia menggunakan baterai. Sebenarnya ada teknologi baru yaitu menggunakan DC-1 atau eliminator yang memang bisa dicolokin ke lighter gitu ya, dan menggunakan antena luar gitu, jadi jaraknya bisa bertambah. Nah, tetapi kalau misalnya kita ingin yang lebih lebih solid gitu ya, jadi kita nggak ubah-ubah settingan, nggak ubah-ubah posisi ya seperti ini ya, kita bisa menggunakan rig gitu ya. Nah, kelebihan HT ya tadi ya, karena simple dan dia bisa ya bisa menggunakan ini juga bisa menggunakan antena luar, jadi jaraknya juga bisa jauh gitu ya. Tapi ya tadi kekurangannya adalah ya jaraknya nggak terlalu jauh kalau menggunakan HT. Nah, kalau menggunakan rig, karena dia itu kapasitas wattnya atau powernya itu ada 3 atau lebih ya, ada 5 watt, 10 watt, 15 watt ya, 25 watt juga, sampai maksimal tuh sampai 60 sampai 80 watt. Jadi jaraknya itu bisa jauh. Jadi kalau 80 watt, kalau secara teknisnya itu bisa ya 80 kiloan lah. Tapi tergantung dari
kondisi ini ya, kondisi di jalan misalnya kayak banyak gedung gitu ya, itu juga akan memperlambat atau mengurangi jarak. Untuk sisi harga nih, kalau HT itu kan antara 250.000 yang baru ya sampai 1.200.000 gitu, merek-merek Cina maupun merek Jepang. Nah kalau rig itu karena rata-rata barunya itu di 2 juta sampai 3 juta tuh ada. Yesu itu di kisaran 2.800.000-an dan memang dia bagus. Nah kalau antena simbol-simbol seperti saya nih, Icom ini baru juga nih, saya beli waktu itu 2.200.000. Terus ditambah antena luar ya menggunakan antena Larsen, seperti ini Larsen ya. Itu harganya sekitar 150-an ditambah kabel harganya 150 plus bracket buat nempelin di body ya. Jadi hampir modal ya 150 ya, sekitar hampir 700-an lah ya gitu. Jadi nggak murah juga buat perangkat di radio gitu, di perangkat radio di mobil. Tapi wajar sih kalau kita menggunakan headset misalnya HU yang macam-macam ya, itu juga kan harganya di atas 10 juta gitu ya. Nah kalau ini modalnya ya sekitar antara 3 juta kita udah bisa lengkap sampai 4 jutaan lah ya, tergantung dari rig atau perangkat yang kita beli. Nah kalau kita mau murah, kita bisa menggunakan HT. HT itu kita beli aja HT yang China atau HT Jepang yang bekas, kisaran 300.000-an gitu ya. Terus modal antena 600-an, jadi ya sekitar 300, nggak sampai 1 juta kita udah beli ya, bisa kita milikin. Dan kalau kita pakai HT, kita bisa komunikasi misalnya buat touring atau buat komunikasi ke radio pancar ulang yang ada di Jakarta atau di kota-kota kamu ya, yang jaraknya itu pancar ulang bisa diterima sama HT itu ya kisaran 30 kiloan lah. Misalnya di Jakarta itu bisa terima di RPU DKI gitu ya, pancar ulang DKI, ataupun yang ada di Bogor masih bisa terima teman-teman. Nah perangkat saya sendiri ini termasuk awet ya, jadi perangkat komunikasi ini termasuk awet walaupun di posisinya ada di luar seperti antena gitu ya, itu bisa puluhan tahun. Ini antena saya juga diberikan orang gitu, jadi bukan saya beli ya. Itu udah 10 tahunan. Nah sedangkan kalau untuk rignya ini udah lebih dari 7 tahun ya kalau nggak salah sih, karena ini saya sebelumnya di mobil yang lama. Terus saya pindah ke mobil yang ini gitu ya. Ya hampir 7 tahunan lah ya. Ya alhamdulillah sih secara power dan lain-lain masih belum berubah, masih bagus ya. Jadi ibaratnya investasi lah buat hiburan atau komunikasi. Nah, kalau misalnya kita sudah punya perangkat ini, ya diharapin sih teman-teman harus punya komunitas ya, ikut komunitas misalnya komunitas Rakom gitu ya. Karena kalau misalnya kita hanya sendiri gitu ya, ya teman komunikasi nggak ada, atau ya seperti saya ini ya dengerin RPU pancar ulang ya, yang sifatnya free gitu ya. Kalau masuk ke Rapi Warari biasanya kita ditanyakan call sign, tapi kalau untuk yang frekuensi yang free itu biasanya nggak ditanyain call sign gitu. Nanti kalau kita udah expert atau kita udah paham, barulah kita ngurus izin-izinnya ke Orari ataupun ke Rapi untuk memiliki call sign-nya, dan kita resmi menjadi anggota radio antar penduduk atau amati radio gitu teman-teman. Nah kalau ditanyakan seberapa penting sih radio komunikasi, ya kalau hanya untuk sendiri saya rasa sih nggak perlu ya. Kalau teman-teman yang memang hobi ngomong, hobi ngobrol, atau hobi dengerin kayak saya ya, sebatas biar nggak bosan dengerin radio gitu ya, ini bisa memiliki nggak apa-apa ya kan. Modalnya juga nggak besar juga ya, 3 juta sampai 3 juta setengah gitu. Jadi sekaligus kadang-kadang juga banyak ya manfaatnya, kita bisa dengerin juga di LLAJ, di Suhub gitu ya, selama kita bisa
tahu frekuensinya gitu. Nanti di komunitas Rakom kita biasanya akan tahu tuh frekuensi-frekuensi khusus gitu ya. Walaupun saat ini banyak juga frekuensi khusus itu yang udah berpindah ya dari analog. Ini masih analog ya teman-teman, ke digital. Mungkin itu dulu ya diskusi pagi hari ini mengenai radio komunikasi. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton. Mudah-mudahan terhibur dan mengedukasi, menginspirasi di channel Bima. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,